Kenangan atas orang benar mendatangkan berkat. Yang menjadi pertanyaan, berkat apa yang kita dapat ketika mengenang orang benar? Dalam hal ini adalah para pendahulu kita. Yang pertama kita sudah mendengarkan di video sebelumnya, berkat iman. Iman pendahulu kita itu juga menjadi teladan tersendiri bagi kita. Yang kedua, berkat apa yang kita terima dari kenangan atas pendahulu kita. Kenangan atau berkat atas ajaran pendahulu kita. 2 Timotius pasal 3 ayat 14. Begini bunyi firman Tuhan. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepada, saya sudah tandai di situ yang berwarna hijau, mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Haleluya. Ingat gurumu. Demikianlah maksud Paulus kepada Timotius. Pegang ajarannya, pegang kebenaran itu. Baik-baiklah pegang itu. Dan jangan lupa, tetaplah ingat orang yang mengajarkan. Darah sebagaimana Paulus berpesan kepada Timotius tentang betapa pentingnya mengingat guru dan ajarannya. Sepanjang masa pun sesungguhnya itu menjadi prinsip hidup. Murid seharusnya mengingat. Murid seharusnya mengingat apa yang diajarkan guru. Kita rata-rata ini punya guru. Entah punya guru di pendidikan formal, sekolah dasar, sekolah menengah, sekolah atas, menengah atas, entah kita di perguruan tinggi, kita punya dosen. Dan niscaya ada dosen yang kita ingat dan ajarannya melekat di benak kita. Jangan-jangan itu yang membuat kita maju seperti sekarang ini. Niscaya itu. Pesan Paulus adalah kepada Timotius soal guru dalam hal kerohanian. Engkau Timotius ingat gurumu, pegang kebenaran yang kau pegang itu. Betapa indahnya rupanya kenangan atas ajaran pendahulu itu. Saya teringat kepada Esra yang dicatat di perjanjian. Kata kunci yang perlu kita catat dari Esra adalah teliti, lakukan, ajarkan. Teliti, lakukan, ajarkan. Tertulis dalam Esra pasal 7 ayat 10 begini bunyi firman. Sebab Esra telah bertekad untuk meneliti satu, Taurat Tuhan, dan melakukannya dua, serta mengajar tiga, ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Esra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Puji Tuhan. Begitulah seorang guru yang sudah mengabdikan hidupnya untuk meneliti ajaran itu. Mengabdikan hidupnya untuk menjalankannya, melakukannya sebaik-baiknya. Dan dengan demikian dia pun akan dapat mengajarkannya kemudian kepada murid-muridnya. Betapa hebatnya pengabdian seorang guru. Maka patutlah kita mengenang pendahulu kita yang sudah menjadi guru dan yang sudah menurunkan ajaran kepada kita. Patutlah kita berterima kasih kepada Esra yang sudah menjadi guru Taurat. Karena dialah maka akhirnya ada banyak ahli Taurat. Karena dialah kemudian banyak orang yang menjadi pelaku-pelaku Taurat. Dan karena dialah kemudian banyak orang menjadi pengajar-pengajar Taurat. Masalah mereka kemudian menyimpang itu adalah oknum. Di prinsip utama bagi kita adalah itulah karya seorang pengajar. Menurunkan ajaran kepada murid-muridnya. Demikian kita hari ini. Siapa kita? Kita murid.
Kalau sekarang kita guru bersyukur, berarti tugasmu adalah melanjutkan apa yang sudah engkau terima dari gurumu sebelum. Siapa kamu? Murid, hormati pengajarmu. Hormati pengajarmu. 1 Timotius pasal 5 ayat 17. Penatua-penatua yang baik pimpinannya patut dihormati 2 kali lipat. Patut dihormati 2 kali lipat. Terutama mereka yang dengan jerih payah berkhotbah dan mengajar. Ini bukan saya yang tulis. Ini Paulus yang menulis kepada Timotius. Ini surat penggembalaan. Artinya, Paulus sudah memberi semacam panduan ketika ada gereja berdiri, perlu dibuat panduan, pedoman pelayanan. Salah satunya adalah bagaimana cara menghargai guru, pengajar, orang-orang pendahulu kita yang sudah berjuang dalam pengajar. Salah satu tanda penghormatan apresiasi adalah hormati dia lebih daripada yang lainnya. Itulah pesan Paulus kepada Timotius, gembala jemaat yang masih muda waktu itu. Betapa pentingnya rupanya mengingat pengorbanan para guru kita itu. Dengan demikian maka ajaran-ajarannya pun kita ingat, menjadi kenangan indah bagi kita. Biarlah itu tak menjadi berkat. Teruskan pengajarannya, teruskan ajarannya. Supaya kenangan itu jangan hilang. Jangan berhenti padamu. Biarlah kenanganmu itu kau teruskan kepada murid-muridnya juga. Katakan inilah kata guru kita itu. Seperti itulah makanya sekarang kita orang Kristen dapat dengar Injil. Karena sudah diteruskan oleh para rasul, ajaran guru kita agung itu, guru agung. Diteruskan, Injil dituliskan, disebarkan. Muncullah guru-guru lain, guru-guru lain. 2 Timotius pasal 3:10 tulisan Paulus ini juga. Engkau telah mengikuti ajaranku. Bagaimanalah si Timotius bisa mengikuti apa yang sudah diteladangkan Paulus? Pertama-tama dia ikuti ajarannya. Setelah itu nanti dia bisa hidupi cara hidupnya. Setelah itulah dia bisa hidupi pendirian Paulus. Setelah itulah dia masih ikuti imannya, ikuti kesabarannya, ikuti kasihnya, ikuti ketekunannya. Demikianlah berkat bagi kita. Ketika kita mengenang pendahulu kita. Salah satu berkat yang kita terima adalah kenangan atas ajarannya. Sungguh indah.